Teman-teman, mata kuliah ini adalah lanjutan dari mata kuliah semester lalu yang Anda sudah tempuh, Family Business Overview. Saya akan menunjukkan sebentar bagaimana mata kuliah ini berkesinambungan ya teman-teman ya, sebentar. Harusnya di ini sudah, di Moodle sudah ada, di e-learn ya maksud saya. Nah, ini saya tunjukkan bagaimana 3 semester ini merupakan satu rangkaian pembelajaran teman-teman. Oke, jadi family business adalah salah satu konsentrasi di S2 yang Anda pilih. Hari ini semua memilih ya. Nah, tujuan akhirnya adalah menyusun rancangan pengembangan bisnis dan keluarga yang berorientasi pada tata kelola family business profesional berdasarkan three circle model yang fit dengan strategi bisnis keluarga untuk menciptakan perusahaan keluarga yang berkelanjutan. Jadi, teman-teman, ada 2 tujuan utama bisnis ya. Sudah pernah pasti teman-teman sudah familiar. Apa? Tujuan utama bisnis itu apa, teman-teman? Mendapatkan apa? Profit. Profit dan? Customer, Bu. Customer itu kan nanti akhirnya ketika kita dapat customer, dia akan mengkonversi menjadi profit. Apakah teman-teman mau profitnya dari tahun ke tahun sama saja atau ada pertumbuhan? Bertumbuh ya. Nah, jadi memang 2 kata kunci dalam bisnis teman-teman, yaitu profit dan pertumbuhan. Pertumbuhan inilah cikal bakal. Profit ini akan membuat kita bertumbuh. Pertumbuhan ini adalah sustainability. Sustainability itu artinya exist over periode. Jadi dari tahun ke tahun selalu ada. Itulah tujuan utama bisnis. Nah, yang menarik dari family business, ada tujuan lain. Selain mempertahankan bisnis, tetapi juga mempertahankan nama keluarga di dalam bisnis itu. Atau mempertahankan nilai-nilai keluarga di dalam bisnis itu. Jadi ada 2, Anda, para pelaku family business, relatif lebih sulit daripada saya. Misalnya, kalau saya sebagai intrapreneur di Universitas Ciputra, tujuan saya adalah bisnis saja. Artinya tidak ada nilai-nilai keluarga yang perlu saya jaga. Nah, Anda sebagai pelaku family business, ada 2 aspek yang harus dijaga. 1, sustainability of business. Yang kedua, sustainability of family. Family itu bisa di hubungan, bisa di values, bisa di kepemilikan saham, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, inilah tujuan akhir dari mata kuliah ini. Makanya mengembangkan bisnis dan keluarga. Kita bold ini ya. Oke, selanjutnya, nah untuk mencapai ini teman-teman, tujuan ini kita bagi dalam 3 semester. Nah di semester 1 kemarin Anda mungkin lebih banyak muatannya di aspek family ya. Family orientation, business orientation. Kalau Anda lihat garis pemisah ini, yang putih, di sini kelihatan muatan family lebih banyak, makanya modul-modul Anda semester lalu mostly dalam family relationship, trust, dan lain sebagainya. Tapi memasuki semester 2 ini dan 3, sustainable ini, muatan bisnis dan family sudah sama-sama besarnya, sama-sama 50%. Nah, begitu juga nanti di family tree and regeneration di semester 3, muatan family dan muatan bisnisnya sudah 50-50%. Nah, untuk semester 1, ini sudah Anda lewati. Anda sudah mampu menyusun tata kelola berdasarkan three circle modelnya Davis untuk mendukung keluarga yang berkelanjutan. Ini map-nya. Nah, ini sekarang yang sekarang saja saya jelaskan ya. Jadi nanti teman-teman, Anda akan membuat rancangan sustainable competitive advantage dari perusahaan Anda masing-masing, perusahaan keluarga Anda, menggunakan pendekatan RBV dan untuk meningkatkan keberlanjutan keluarga. Nah, ini sebenarnya sudah ada di video. Teman-teman, saya mau bertanya dulu, siapa yang sudah melihat videonya? Coba kasih jempol aja kalau lihat video. Wow, belum ada yang lihat videonya ya? Tidak ada yang lihat videonya, kasihan sekali saya, sudah rekaman nggak ada yang lihat. Oke,
Sorry, Pak Alfarizi Aziz sudah datang atau tidak datang? Nggak datang ya? Oke, sekarang saya mau menunjukkan rancangan belajar kita di semester ini, teman-teman. Nah, saya harap nanti teman-teman akan secara independen melakukan eksplorasi sebelum masuk kelas ya, supaya kita di kelas akan berdiskusi. Mata kuliah ini saya yang akan mengampu, nanti akan datang 2 kali Pak Denny di kelas Anda, teman-teman. Nah, saya putarkan aja videonya kalau begitu. Sebentar saya putarkan videonya supaya teman-teman bisa melihat sebentar. Kalau memang belum ditonton. Hai, saya Damelina Tambunan. Dengar nggak teman-teman? Pengampu dan koordinator mata kuliah Sustainable Family Business. Mata kuliah Sustainable Family Business ini adalah mata kuliah kedua pilihan bagi Anda mahasiswa yang memilih konsentrasi Family Business di program studi Magister Manajemen Universitas Ciputra. Saya akan menjadi pengampu Anda selama 1 semester ini, dan bersama saya akan ada Pak Denny Bernardus yang juga akan mengisi beberapa pertemuan. Selain itu, saya juga akan mengundang beberapa praktisi bisnis keluarga yang akan memberikan sharing best practice bagaimana mereka mengelola perusahaan keluarganya. Mata kuliah ini bertujuan agar Anda, para mahasiswa, mampu menyusun konsep Family Business Sustainable Competitive Advantage dengan menggunakan pendekatan resource-based view untuk keberlanjutan perusahaan keluarga Anda masing-masing. Untuk mencapai tujuan mata kuliah ini, kami telah menyusun sebuah conceptual map. Capaian mata kuliah ini akan dapat dicapai dengan 3 subcapaian. Yang pertama adalah Anda, para mahasiswa, akan mampu menyusun daftar performance, potensial, dan proses dari bisnis keluarga Anda masing-masing. Oleh karena itu, kita akan mempelajari studi tentang 3 dimensi Sustainable Competitive Advantage, yaitu performance, potensial, dan proses. Subcapaian yang kedua dalam mata kuliah ini adalah Anda, para mahasiswa, akan mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi sustainable competitive advantage sebuah perusahaan. Oleh karena itu, kita akan mempelajari tentang 3 faktor yang mempengaruhi sustainable competitive advantage yang terdiri dari faktor internal, eksternal, dan human capital. Dan subcapaian yang ketiga adalah Anda akan mampu menyusun usulan Sustainable Competitive Advantage yang akan divalidasi untuk memastikan bahwa persyaratan-persyaratan SCA terpenuhi dan para stakeholder di family business Anda bisa menerima usulan Anda tersebut. Untuk itu, ini adalah learning journey kita selama 1 semester ini yang terdiri dari 16 pertemuan. Untuk mencapai subcapaian yang pertama, yaitu kemampuan menyusun daftar kinerja, potensi, dan proses perusahaan keluarga, kita akan mendiskusikannya selama 5 pertemuan pertama. Kemudian subcapaian yang kedua, yaitu agar Anda mampu menganalisis faktor yang mempengaruhi SCA di perusahaan keluarga yang menjadi amatan, akan kita tempuh selama 6 minggu, yaitu minggu ke-6 sampai minggu ke-11. Dan subcapaian yang terakhir, yaitu kemampuan menyusun usulan Sustainable Competitive Advantage, akan kita capai dalam 5 minggu pertemuan. Untuk itu, kami mendorong Anda, para mahasiswa, untuk proaktif dalam proses pembelajaran. Ada beberapa model-model assessment yang akan kita lakukan dalam mata kuliah ini, yaitu unjuk kerja individu atau kelompok, presentasi, tugas analisis, dan lain-lain. Anda bisa lihat pada indikator-indikator ini yang menunjukkan apakah Anda sudah mencapai tujuan pembelajaran pada mata kuliah ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di mata kuliah ini. Saya, Damelina Tambunan, salam entrepreneur.
Teman-teman, dari video tersebut ada yang mau ditanyakan terkait rencana pembelajaran kita? Jadi ada berapa sub capaian teman-teman? Ada berapa sub capaian tadi dalam mata kuliah ini? 3, Bu. Ada 3 ya. Jadi nanti minggu pertama sampai ke-6 kita fokus mengidentifikasi apa itu SCA ya, apa itu daftar-daftar SCA. Nah, nanti akan ada kinerja individu untuk menunjukkan apakah Anda mencapai capaian mata kuliah ini. Ada juga kelompok untuk menunjukkan berbagai capaian gitu ya. Nah, sekarang saya mau masuk dulu satu konsep tadi. Capaiannya tadi menggunakan teori apa katanya teman-teman? Ingat nggak teori yang kita pakai, teori utama kita? Resource based view ya. Jadi apa itu resource based view? Saya akan menjelaskan sedikit saja supaya teman-teman nanti kalau kita diskusi seterusnya teman-teman bisa nyambung ya. Nah, ini teman-teman, sustainable family business. Apa itu sustainability? Ini adalah kemampuan perusahaan untuk menentukan competitive advantage-nya ya. Jadi gini, kalau saya bertanya, Pak Yonatan, menurut Bapak, apa sih yang membuat perusahaan bisa langgeng? Artinya bisa hidup terus-menerus. Apa hal utama yang harus dipenuhi dulu? Memiliki penerus yang berkompeten dan berintegritas, Bu. Oke. Sebagai orang tua juga memberikan keadilan bagi anak-anaknya sehingga anak-anaknya itu tidak iri satu dengan yang lain. Terus mendidik dari kecil mungkin anak-anaknya untuk saling berbagi sih, Bu. Oke. Nah, itu betul sekali. Salah satu yang membuat bisnis bisa langgeng adalah jika keluarga harmonis. Itu kata kuncinya sih gitu ya Pak Yonatan ya. Artinya harmonis itu dibangun dari family atau orang tua yang mau mendidik anak-anaknya untuk saling menghormati dan berbagi. Tentu jika modal ini ada di family business, mungkin dia akan bisa survive atau langgeng. Good. Itu dari perspektif family. Kalau dari perspektif bisnis, Bu Kersa, apa yang menurut Anda menjadi penting supaya bisnis itu sustain? Kalau dari sisi saya sih, Bu, paling dasarnya sih ngerti sebenarnya bisnisnya itu kayak gimana. Kayak gitu. Okay. Jadi yang menjalankan bisnis itu ngerti gitu ya, bisnisnya itu apa gitu. Ya betul, itu simple. Tetapi gimana kita mau membuat maju kalau kita nggak ngerti? Kira-kira begitu ya. Good. Akarnya gimana? Bu Eni, menurut Ibu apa sih yang membuat bisnis itu bisa jalan? Kita mempunyai perusahaan kita mempunyai value atau yang bisa bersaing dari perusahaan lain yang sejenis gitu Bu, mempunyai value lebih. Betul sekali. Kompetitif dengan perusahaan lain. Ada pembeda berarti ya Bu ya. Nah, Ya. Kalau kita hanya memasuki bisnis atau menjalankan bisnis sama dengan orang lain ya kita relatifly sulit untuk bisa kompetitif, bisa masuk di dalam gitu ya. Nah, betul sekali teman-teman, kalau di sini dikatakan begini, sustainable itu sangat dekat dengan kemampuan perusahaan menentukan nilai kompetitifnya, keunggulan bersaingnya, seperti tadi Bu Eni sampaikan. Sangat dekat dengan kemampuan perusahaan menentukan competitive advantage-nya. Bahasa Indonesia dari competitive advantage adalah keunggulan bersaing, teman-teman. Jadi kita akan bisa survive, kita akan bisa sustain jika kita tahu di bidang apa kita unggul. Nah, tadi Jonathan mengatakan, oh, keunggulan itu jika saya tahu bahwa keluarga itu memiliki keharmonisan. Ya, bahwa
keluarga itu memiliki hubungan yang baik. Orang tua mau mengajari. Menurut Jonathan itu adalah competitive advantage dari sebuah perusahaan. Lalu Bu Sena tadi menyampaikan jika kita tahu apa yang kita kerjakan. Nah, competitive advantage ini adalah seperti tadi Bu Eni sampaikan adalah sesuatu yang unggul di kita. Yang menurut kita orang lain tidak memilikinya. Atau jika orang lain memilikinya, kita lebih excellent dalam mengerjakannya. Nah, kalau kita sudah tahu apa yang menjadi competitive advantage kita, tentu kita memiliki potensi bisa sustain. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau ada dua istilah yang harus teman-teman ingat dalam mata kuliah ini. Satu istilah namanya teori resource based view. Resource based view ini adalah satu teori, nanti saya ajari teman-teman bagaimana cara mengetahui teori ini lebih clear gitu ya. Teori yang menjelaskan bahwa tujuan dari perusahaan, tujuan dari entrepreneur, tujuan dari manajer, tujuan dari CEO, jadi companies managerial ini boleh siapapun namanya di perusahaan, boleh manajer, boleh entrepreneur, boleh CEO, boleh direktur. Tujuan dari direktur, CEO, manajer, entrepreneur adalah untuk mendapatkan sustainable competitive advantage. Jadi RBV atau resource based view ini menyatakan bahwa tujuan dari perusahaan, tujuan dari manajer, tujuan dari pemilik adalah menentukan competitive advantage. Nah, kalau saya menyampaikan hal ini teman-teman, apa yang muncul di benak teman-teman menjadi sebuah pertanyaan? Apa yang teman-teman mau tanyakan? Saya memberikan statement seperti itu, bahwa sebenarnya dari teori RBV dikatakan bahwa tujuan perusahaan adalah untuk menentukan sustainability competitive advantage. Bagaimana caranya kita tahu perusahaan kita bahwa kita punya keunggulan yang lebih kompetitif dari perusahaan lain? Cara tahunya gitu, Bu. Very good question. Very good question. Itu kita kan maunya itulah. Terus gimana caranya gitu ya Bu Enia? Nah, itu kita akan nanti mempelajari supaya kita, kalau di dalam kedokteran mungkin nanti coba Ibu luruskan. Kalau Ibu mau tahu cara menyembuhkan, Ibu berarti harus apa yang pertama, Bu? Saya upgrade skill saya dulu, kemudian saya bikin dengan skill saya lebih baik, maka pasien itu trust sama saya. Dan juga Oke, itu untuk kompetensi diri. Tapi ketika Ibu berhubungan dengan pasien datang nih, pasien datang ke Ibu. Dia bilang sakit. Lalu Ibu apa step-step yang Ibu lakukan supaya pasien ini sembuh? Pasti kami periksa dulu, Bu, dan dilakukan anamnesa. Selain pemeriksaan fisik, anamnesa. Dan gimana caranya kita berkomunikasi dengan pasien supaya pasien itu merasa nyaman dan tidak takut sama dokternya. Mungkin setelah diperiksa apa yang dilakukan, Bu? Anamnesis, Bu, untuk tanya jawab gimana riwayat penyakitnya, sudah berapa lama. Oke, setelah itu, setelah ditanya jawab, dilakukan pemeriksaan mulai dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan USG. Apalagi setelah itu? Baru di terapi, Bu. Terapi atau diobati ya? Oke, ya kalau Anda lihat di chat ada 4 proses yang Bu Eni lakukan sebagai dokter untuk memberikan pengobatan kepada pasien. Pengobatan itu ketika dia berhasil berarti itu solusi ya. Nah itu juga yang akan kita lakukan hari ini Bapak Ibu, semester ini. Kita akan pertama memeriksa apa sih faktor-faktor dari SCA, competitive advantage. Nah, nggak mungkin kan kita langsung bilang, oh caranya begini. Tapi kita akan melakukan pemeriksaan, ya.
kita akan mulai melihat apa itu faktor-faktor dari SCA, Sustainable Competitive Advantage. Apa dimensi-dimensinya? Bagaimana ini bekerja? Nanti setelah kita tanya jawab dengan objek ini, kita periksanya. Ibu kan kalau periksanya bisa interview, karena pasien itu manusia kan. Tapi karena ini nanti bukan manusia, maka kita akan memeriksanya melalui analisa observasi. Jadi tidak langsung interview ya, kita akan mengobservasi dokumen-dokumen, kita akan melihat potensi-potensi, baru nanti kita bisa merumuskan apa yang menjadi competitive advantage dari perusahaan kita. Jadi 1 semester ini Bu Eni, kita akan melakukannya baru kita bisa menentukan. Ya, oke. Ada pertanyaan lain selain dari Bu Eni? Very critical question dan itulah tujuan mata kuliah ini. Kita nanti mampu menentukan sustainable competitive advantage dari organisasi kita. Ada pertanyaan yang lain? Oke, tidak ada ya? Mau tanya, Silahkan. kalau dari Bu Dame selama ini setelah observasi itu, ada nggak Bu kasus yang perusahaan ternyata nggak bisa sustain? Nah, sebagai ini pertanyaannya berat sekali. Ini kayak filosofi hidup gitu ya. Ini kita akan back ke the philosophy of life gitu ya. Kenapa sih kita melakukan seluruh activity yang kita lakukan ini? Kenapa saya jadi dosen? Kenapa saya jadi mahasiswa? Kenapa saya jadi ibu? Dalam setiap pilihan strategi, ada 2 alternatif, berhasil atau tidak berhasil. Jadi, tidak seluruh strategi itu berhasil. Bahkan hidup kita ini juga, misalnya saya investasi, apakah pasti berhasil? Nobody bisa menjamin. Hidup kita sendiri adalah hidup pilihan, hidup atau mati. Tetapi ketika kita hidup, kita kan harus mengisinya. Gitu ya, kita tidak mungkin hidup, loh kalau toh mau mati ya wes tak jar-jar noae, wes mati kok endingnya. Kan itu bukan hidup yang bermakna gitu ya. Sama dengan strategi-strategi yang kita susun. Apakah strategi akan membuat saya bisa sustain? No. Apakah ilmu manajemen yang saya pelajari membekali saya dengan begitu banyak fungsi-fungsi manajemen akan mampu membuat perusahaan saya survive dan sustain? No. Tidak ada yang menjamin Bapak Ibu. Tetapi kita sebagai orang yang memilih entrepreneur atau manajer, maka kita harus melakukan tindakan-tindakan untuk meminimalisir resiko-resiko yang tidak kita harapkan. Jadi seluruh proses sama ya Bu Eni, Ibu, apakah sebagai seorang dokter Ibu diajarin bahwa semua yang Anda lakukan terapi pasti berhasil? Tidak Bu, hanya ikhtiarnya dokter aja, pasti Tuhan yang menyembuhkan. Betul sekali. Jadi almost in every aspect of life, kita harus menyadari bahwa yang kita lakukan ini adalah upaya meningkatkan peluang sukses atau upaya meminimalisir resiko atau peluang gagal. In the end of the day, hasilnya akan sangat tergantung kepada kalau kita mempercayai Tuhan kepada Tuhan, kalau kita tidak terlalu membawa Tuhan dalam kehidupan kita, itu depends on bagaimana mekanisme alam terjadi. Gitu. Nah, tetapi Bu Sheila, kenapa kita belajar seluruh mata kuliah ini akan menjadi bekal kita untuk membuat strategi atau rencana-rencana yang hopefully, kalau di Islam dikatakan insya Allah itu benar. Insya Allah itu berhasil, tapi harusnya karena ini ilmu, peluang suksesnya selalu lebih tinggi. Karena ini ilmu, peluang suksesnya pasti selalu lebih tinggi karena ini sudah teruji, sudah dilewati di berbagai tahapan-tahapan kehidupan, berbagai tahapan praktek bisnis gitu. Jadi memang apapun yang kita lakukan semua ini adalah dalam rangka mengupayakan gitu ya Bu Sheila ya. Bisa menjawab ya Bu ya? Iya Bu. Nah, saya pernah dengar cerita, contoh aja satu cerita yang selalu membekas bagaimana ternyata rencana yang sangat baik itu bisa gagal.
Ya, ada dulu novelnya Sidney Sheldon, kalau teman-teman itu zaman dulu ya, tapi sekarang masih inilah. Sidney Sheldon, ada rencana terbaik gitu. Nah, tapi ini di konteks bisnis aja, bukan di konteks sastra ya. Jadi salah seorang pengembang Kia Surabaya, tahu ya, Kia itu yang di dari Mall Jembatan Merah itu yang lurus itu kan Kia itu kan. Itu kan pecinan. Jadi pecinan itu perkampungan Cina yang oleh Pemkot pada tahun 98-an itu oleh Pemkot dibuat master plan menjadi pecinan gitu. Jadi kayak culinary Chinese, kampung Cina, dikonsep menjadi ada satu orang Pak Freddy namanya. Pak Freddy itu dosen UC juga di interior design. Beliau menjadi salah seorang desainer Kia itu. Jadi waktu ada naga di gate-nya itu adalah desain beliau. Secara blueprint sangat bagus. Jadi sudah perfect lah. Ini akan menjadi sebuah perkampungan Cina. Mereka sudah di atas kertas fix gitu. Tiba-tiba Citraland membuka G-Walk. Membuka G-Walk yang mana sudah banyak masyarakat etnik Chinese yang punya toko di kota itu ternyata sudah tinggal di Surabaya Barat, di Citraland dan sekitarnya. Dengan dibukanya G-Walk itu, yang harapannya orang-orang pertamanya untuk membuat pasarnya berkembang, yang diharapkan di Kia itu adalah orang-orang Chinese yang domisili di sana, ternyata malam hari mereka tutup sudah tinggal ke Citraland gitu loh. Jadi Pemkot itu konsepnya, mereka malam hari tutup, mereka akan menikmati kuliner di sekitaran itu, gitu. Kayak Bukit Bintang lah di Malaysia. Konsepnya seperti itu. Mereka tidak melihat bahwa ternyata para pemilik toko itu, orang-orang itu sudah beli tanah, beli rumah di Citraland. Jadi malam buka kuliner di sana tidak ada orang. Karena mereka ternyata udah pindah ke Citraland dan masuk ke G-Walk. Nah, itu menunjukkan ternyata betapapun indahnya rencana kita, betapapun kita menemukan strategi-strategi yang menurut kita di atas kertas perfect, itu bisa aja langsung tidak berhasil. Karena ada mekanisme alam atau itu tadi external condition. Kalau di bisnis dikatakan external condition yang membuat bisnis kita itu sangat tergantung pada lingkungan sekitarnya. Makanya ada lingkungan bisnis. Nah, itu kita harus melihat, teman-teman. Jadi, akhirnya pertanyaannya adalah gini, loh kalau tetap gagal, ngapain kita lakukan? Loh kalau kamu tidak lakukan, kamu gagalnya hari ini. Tapi kamu kalau lakukan itu gagalnya mungkin masih 10 atau 15 tahun lagi, atau malah mungkin tidak gagal. Gitu loh. Jadi upaya-upaya ini adalah upaya-upaya mengisi hidup lebih berarti. Makanya Sheila waktu kamu tanya ini adalah philosophy of life, bukan lagi tentang manajemen, tapi tentang hidup. Gitu ya. Oke, thank you untuk pertanyaannya. Wah, berat-berat sekali pertanyaan pagi ini. Ini para ahli-ahli ini ternyata kelas ini ya. Ada pertanyaan lain teman-teman terkait mata kuliah kita ini? Monggo teman-teman. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan dulu di materinya. Jadi begini, nah tadi kan pertanyaannya Bu Eni, bagaimana cara saya menemukan sustainable competitive advantage ini Bu? Ini, ayo kita bedah dulu. Kita bedah dulu. Tadi kan Bu Eni bilang kalau mau menyembuhkan orang harus ditanya jawab dulu. Kita akan berbicara tentang company resources dulu. Nah, company resources itu sumber bahasa Indonesianya adalah sumber daya perusahaan. Menurut teman-teman, coba sebutkan dulu apa yang menurut Anda menjadi sumber daya. Sumber daya itu adalah sesuatu yang kita miliki untuk membuat kita lebih meningkat. Apa itu sumber daya? Apa aja sumber daya yang dimiliki perusahaan? Pegawai, Bu, manusianya. Yes, sumber daya manusia pasti. Absolutely menjadi sumber daya perusahaan. Apalagi? Aset, Bu. Aset, contoh aset apa Bu En? Gedung. Ya. Gedung, peralatan. Peralatan, mobil, milik perusahaan ya, bukan mobil orang lain ya. Bu Indri kan punya armada, itu adalah sumber daya, resources. Bu Indri punya mesin ya Bu?
Ada, Bu Dame. Ya, oke. Itu semua, apalagi Pak Faisal bisa memberikan contoh sumber daya perusahaan? Selain mesin, selain peralatan dan gedung, itu aset, ya, aset tak bergerak. Apalagi? Aset pendidikan. Ya. Pendidikan pemilik. Of course. Kenapa sih kalian masuk S2 ya? Pasti kan ingin meningkatkan kompetensi kan? Betul sekali. Kompetensi yang dimiliki itu adalah sumber daya yang perusahaan. Apalagi? Skill tenaga kerja, Bu. Yes, skill tenaga kerja itu adalah sumber daya. Apalagi? Gangsar. Gangsar itu apa? Brand, Bu. Aset, Bu. Brand adalah sumber daya. Uang di bank itu sumber daya. Barang di gudang itu sumber daya. Nama baik itu sumber daya. Jejaring itu sumber daya. Nah, jadi sumber daya itu adalah segala sesuatu yang dimiliki perusahaan yang bisa digunakan untuk sesuatu. Nah, sesuatu itu nanti kita diskusikan. Jadi, kalau kita diskusikan, kalau di finance, financial accounting, teman-teman udah ngambil financial accounting ya? Sudah ya? Nah, kalau di finance itu adalah yang masuk ke aktiva, teman-teman. Bisa aktiva lancar, bisa aktiva tidak lancar. Itu adalah semuanya adalah resources. Jadi di sini kita akan menjelaskan ada 3 kelompok aset perusahaan. Yang pertama adalah tangible asset seperti tadi, segala sesuatu yang fix ya, land, building, machine, factory dan sebagainya. Intangible asset itu adalah segala sesuatu yang kita miliki tetapi jarang dibukukan, padahal ini lebih mahal. Brand, paten, intellectual property. Nah, khusus manusia tadi kita kelompokkan dalam satu kelompok namanya capabilities, yaitu skills of individual or group, organizational routine, dan interaksi. Jadi value. Pada tahun 2015-an itu pernah ada satu survei, katanya begini, disurvei para pegawai televisi ya, RCTI, SCTV, Net TV, Metro, dan lain sebagainya. Ternyata gaji tertinggi itu di Metro TV. Tapi orang pengennya semua saat itu pengennya kerja di Trans TV. Jadi anomali kan? Gaji tertinggi diberikan oleh Metro TV, tapi orang ketika ditanya, kalian pegawai-pegawai TV ini, kalian sangat ingin bekerja di mana? Tertinggi jawabannya Trans TV. Setelah dianalisa ternyata, mengapa mereka merasa lebih nyaman di Trans TV atau memilih Trans TV sebagai tempat bekerja adalah karena di situ itu sangat fun. Relasinya sangat egaliter. Nah, itu kalau kita lihat di sini, bahwa kadang-kadang organizational routine dan interaksi ini bisa menjadi salah satu cikal bakal company resources yang bisa menjadi salah satu keunggulan kita. Bayangkan, orang mau digaji lebih rendah asal memiliki interaksi yang lebih kekeluargaan, atau mungkin interaksi yang lebih fun gitu. Nah, mengapa ini saya tunjukkan in the first place, teman-teman, bahwa values dari family Anda juga bisa menjadi salah satu peluang competitive advantage. Masih peluang ya, belum menjadi competitive advantage. Tapi itu sangat mungkin menjadi peluang competitive advantage. Nah, nanti competitive advantage itu punya ciri-ciri, teman-teman. Jadi tidak seluruh keunggulan itu bisa masuk sebagai competitive advantage. Nanti kita akan lihat dia memiliki ciri-ciri baru bisa dikatakan competitive advantage. Pertama, tadi dalam rangka supaya kita bisa menentukan company sustainable competitive advantage, kita harus mengerti dulu bahwa ini adalah sesuatu yang kita bisa miliki. Nah, nanti teman-teman, Anda harus bisa melist ini di dalam perusahaan Anda. Makanya tadi kan aku sampaikan,
Supaya kita nanti bisa menentukan, kita harus tahu dulu diri kita. Jadi apa tangible asset saya, apa intangible asset saya, apa capabilities perusahaan saya. Ini nanti menjadi cikal bakal ya, belum competitive advantage teman-teman, tapi ini menjadi cikal bakal competitive advantage kita. Paham ya teman-teman ya? Jadi kita kenalin dulu unsur-unsur perusahaan supaya kita nanti bisa menentukan competitive advantage kita. Nah, itu sebagai pengantar teman-teman, ada 3 kelompok resources. Nah, saya berharap teman-teman langsung bisa melist di perusahaannya masing-masing. Apa yang menjadi list untuk bagian ini, dan seterusnya. Supaya nanti kita berpeluang untuk mengetahui cikal bakal competitive advantage perusahaan kita. Oke, selanjutnya, nih, one of the method is through ownership of valuable internal resources that are unique, hard to imitate, and contain appropriability. This view is known as resource-based view. Jadi ketika kita memiliki internal, semua tadi kan internal ya, resources itu kan internal, bukan eksternal. Internal itu artinya bisa kita kendalikan. Nah, kalau kita memiliki ini teman-teman, maka inilah yang disebut resource-based view akan kita gunakan sebagai peluang competitiveness dari perusahaan kita. Oke, ini adalah kerangka yang akan membantu kita memahami mata kuliah ini dan menyusun competitive advantage dari perusahaan kita. Jadi cara membacanya begini teman-teman. Kita kan mata kuliah ini ingin tujuan akhirnya nanti kita bisa mengusulkan competitive advantage bagi perusahaan kita kan. Lalu kita memakai satu pendekatan namanya resource-based view yang mengatakan, resource-based view ini mengatakan setiap perusahaan harusnya mampu mengidentifikasi competitive advantage-nya. Nah, supaya kita mampu mengidentifikasi, maka kita akan mempelajari 3 dimensi dari SCA, yaitu performance, potensial, dan proses. Ini dimensi-dimensi yang membentuk. Ini dimensi, saya ulang teman-teman, performance, potensial, dan proses ini adalah dimensi-dimensi yang membentuk competitive advantage. Selain itu, ada 3 faktor yang mempengaruhinya, gitu ya. Internal, eksternal, dan human resource. Nah, secara bertahap kita akan mempelajari ini teman-teman, supaya in the end of the subject, in the end of this course, teman-teman mampu menentukan competitive advantage dari perusahaan masing-masing. Jadi, kalau Anda lihat di sini, kalau Anda lihat di rancangan mata kuliah kita ini, nah, kalau Anda lihat tadi yang sudah saya jelaskan, di sini kan tergambar nih. Minggu pertama kita mampu menyusun performance, kinerja itu performance ya teman-teman. Kinerja itu bahasa Inggrisnya dia adalah performance. Kinerja, potensi, dan proses perusahaan keluarga. Nih. Jadi secara minggu ini sampai minggu kelima kita akan fokus pada 3 dimensi ini. Lalu pada minggu ke-6 sampai 11 kita akan fokus pada faktor yang mempengaruhinya. Tadi apa faktor yang mempengaruhi? Ada yang ingat? Dari grafik tadi teman-teman. Dari gambar tadi. Internal, eksternal, human. Iya, betul sekali. Baru nanti kita merumuskan di minggu 11 sampai 16. Tapi tentu saja dalam perjalanannya teman-teman akan mendapatkan banyak insight, banyak inspirasi, banyak pengetahuan yang membantu teman-teman untuk bisa mengidentifikasi ini dengan jelas. Gitu kira-kira. Jadi, rangkaian ini saya summary-kan dalam satu grafik tadi, yaitu yang ini. Bahwa untuk bisa merumuskan sustainable competitive advantage, kita harus memahami dulu ketiga dimensi ini, karena inilah yang membentuk, dan kita harus memahami bagaimana ketiga faktor ini mempengaruhi. Nanti in the end kita insya Allah bisa merumuskan
sustainable competitive advantage yang bisa digunakan untuk keberlanjutan family business kita. Nah, itulah pengantar pada mata kuliah ini, teman-teman. Inilah gambaran umum apa yang akan kita capai untuk bisa menentukan sustainable competitive advantage yang akan mempengaruhi bisnis keluarga kita. Sampai di sini sebentar, saya buka sesi diskusi dulu. Silakan yang mau bertanya, teman-teman. Kami mau Ya, ditanya. silakan. Ketika kita ingin bisnis kita untuk bisa sustain, itu yang harus diperbaiki dulu itu dari sisi mananya? Apakah dari ketiga resource ini tadi? Kalau menurut Bu Dame, yang pertama itu yang mana, Bu? Yang tangible, atau capability? Oke. Ya, kelihatan ya para mahasiswa di kelas ini para pelaku bisnis. Jadi pertanyaannya itu benar-benar tajam gitu. Saya sampai jarang saya di kelas-kelas sebelumnya pertanyaan-pertanyaannya sebegini. Nah, ini teman-teman dari teknik mungkin sangat tahu ada cara kerja yang linear, ada cara kerja yang sequence. Artinya sequence linear, tapi ada kerja yang paralel. Siapa di sini yang orang teknik, teman-teman? S1-nya teknik. Bisa bantu saya? Oke, Pak Akbar. Coba dulu, boleh nggak, Pak? Bapak paham nggak yang saya tanyakan? Kerja, gimana? Saya udah agak lupa tapi Bu. Nggak apa-apa, seingatnya Pak Akbar aja. Coba diberikan bantuan kepada saya. Apa tuh Bu? Tentang kerja paralel dan serial dan paralel. Yang saya ingat Bu, kalau misalnya linear tuh flow, ini masalah flowchart kerja ya Bu ya? Iya, betul. Jadi kalau misalnya kita melakukan eksperimen Bu, itu ada nanti misalnya kalau misalnya prosesnya gagal, kita kembali lagi ke ininya, gitu bukan Bu maksudnya Bu? Ya, bisa seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan suatu eksperimen atau pembangunan gedung gitu Bu, itu misalnya kita prosesnya tuh bertahap gitu loh Bu. Bertahap. Jadi misalnya A, B, C, proses kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C. Nah, tapi di setiap kegiatan itu kan nggak mungkin semuanya sukses Bu. Jadi kalau misalnya di C gagal, kita mungkin kembali ke B atau kembali ke A gitu Bu. Nah nanti juga tapi dari itu kan A, B, C gitu Bu. Nah nanti misalnya dari C itu ada 3 cabang Bu. Misalnya kita ngelakuin F, G, H. Nah itu tapi satu ini Bu. Kalau misalnya salah satunya gagal, kita tetap kembali lagi ke proses awalnya gitu kurang lebih Bu. Seingat saya. Itu serial ya. Jadi dia bertahap gitu ya. Iya Bu. Nah, ilmu teknik gitu ya, ilmu pasti itu memang relatif, namanya juga ilmu pasti. Dia pasti. Jadi begitu ini gagal, maka kamu back ke sini. Gitu ya Pak Akbar ya. Kalau ini kamu lakukan, maka kamu kembali ke langkah awal. Nah, itu adalah ilmu pasti teman-teman. Jadi kalau kita kembali ke philosophy of knowledge, ada perbedaan yang sangat signifikan antara ilmu pasti dan ilmu sosial. Di ilmu pasti, flowchart itu sangat rigid dan itu most of the time akan berhasil seperti itu. Nah, ilmu sosial atau ilmu manajemen ini masuk ke ilmu sosial. Maka dia sangat terpengaruh dengan dinamika, namanya sosial. Dinamika orang-orang yang terlibat di dalamnya. Sebagai contoh, misalnya, Faisal, contoh ya, saya katakan aja. Faisal bilang begini, Bu Dame itu, saya pakai contoh nama saya aja ya, daripada saya menyebut nama orang lain. Bu Dame itu gak enak yo, orangnya agak keras gitu, contoh nih. Lalu William mengatakan, enggak lah, enak loh. Bu Dame itu loh apian, nek ditanyain mau. Nah, artinya apa? Objek yang sama dipersepsikan berbeda dengan oleh dua orang yang berbeda. Itulah sosial.
Paham ya teman-teman? Artinya tidak ada satu kebenaran yang hakiki. Makanya manajemen ini adalah dikatakan sebagai ilmu dan art. Ada yang memiliki art, ada yang memiliki art. Itu sangat depends on the beauty is in the eyes of beholder. Keindahan itu terletak di mata orang yang melihat. Apa yang ingin saya katakan, Bu Indri? Ilmu manajemen itu adalah ilmu-ilmu yang akan menjadi acuan melakukan sesuatu. Memang ada, makanya dia disebut ilmu, karena dia punya proses. Jadi manajemen itu juga nggak bisa dikatakan, loh berarti ngapain kita belajar manajemen kalau nggak pasti? Ada, unsur kepastiannya ada. Misal nih, kalau kamu ingin menjalankan sebuah bisnis, maka kamu planning dulu. Setelah kamu plan, kamu eksekusi. Setelah kamu eksekusi, kamu evaluasi dan monitoring. Ini siklus dalam menjalankan segala sesuatu tindakan. Tapi di setiap fungsi ini akan berbeda apa yang Bu Indri alami dengan Bu Eni alami dengan Bu Fitra alami. Jadi tadi pertanyaan Bu Eni adalah dari mana saya harus memulai? Dari mana kita memakai siklus dalam pengenalan? Yang pertama kita identifikasi. Jadi kita tidak bisa mengatakan, oh kita mulai dari potensi. No. Tapi dari tahapannya yang harus sama. Kita identifikasi apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan kita. Setelah kita identifikasi, kita rumuskan apa yang mau kita lakukan. Setelah kita rumuskan, kita eksekusi apa yang mau kita lakukan. Lalu kita evaluasi dan monitoring lagi. Jadi tidak ada satu dalam manajemen, tidak ada langkah yang baku bagi semua. Tahapannya baku. Tetapi apa yang menjadi prioritas bagi bisnis keluarganya Bu Indri bisa berbeda dengan prioritas yang ada di bisnis keluarganya Bu Adinda. Jadi saya tidak bisa menjawab, oh mulai dari potensi, bukan. Justru ya identifikasi dulu, lalu buatkan rencana, eksekusi, monitoring, dan evaluasi. Itu adalah siklus ilmu manajemen, tetapi apa yang teridentifikasi ini kan nanti beda-beda. Di family business saya ternyata masalah kualitas produk. Di family bisnisnya Pak Alim ternyata masalah pemasaran. Masalahnya Bu Hani ternyata masalah supply gitu atau distribusi. Nah, itu baru di setiap masalah itu nanti yang akan kita lakukan planning apa yang mau kita lakukan. Kira-kira begitu Bu Indri. Bisa dipahami Bu? Ya. Ya, jadi ilmu manajemen itu adalah ilmu pasti tetapi ada artnya. Nah, disitulah ada artnya. Kalau di ilmu pasti teman-teman, tadi ya Pak Akbar itu sangat pasti. 1 tambah 1 itu adalah 2. Udah pasti. Kalau di luar itu salah. Nah, tapi kalau di ilmu manajemen, makanya dulu saya pernah mengatakan, kalau orang manajemen itu selalu depends on, gitu. Jawaban itu nggak pernah pasti. Bukan karena kita orang yang tidak punya pendirian, tetapi memang dinamika sosial, di mana bisnis berada, begitu kondisinya. Tadi saya sudah memberi contoh bagaimana Kia-Kia secara ilmu pasti, kalau kita lihat di atas kertas, pasti berhasil. Dinamika sosial yang terjadi mempengaruhi rencana itu. Begitu kira-kira ya, Bu Indri ya, dan teman-teman. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada, saya ingin sebelum kita merumuskan ciri-ciri, sebelum kita merumuskan Sustainable Competitive Advantage, baiknya kita tahu dulu ciri-cirinya ya. Ciri-ciri sesuatu dikatakan competitiveness. Tadi bagaimana saya ciri-cirinya? Jadi nanti Bapak Ibu bisa bertanya, apakah ciri-ciri ini dimiliki oleh perusahaan saya? Atau ciri-ciri ini dimiliki oleh strategi yang ciri-ciri ini dimiliki oleh strategi perusahaan saya. Yang pertama, dia akan kita katakan competitiveness jika dia memiliki long-term orientation. Long-term orientation itu artinya jangka panjang. Jadi strategi kita itu atau kelebihan kita itu berguna bagi jangka panjang. Saya contoh begini. Saya pernah berbicara dengan seorang bule, orang Barat, gitu ya, orang Jerman yang menikah dengan orang Batak. Lalu dia bilang begini, saya ini kesulitan memahami
kalau ikut ke keluarga istri saya karena mereka berbicara dalam bahasa Batak atau dalam bahasa Indonesia katanya. Lalu saya tanya, apa yang mau kamu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Gitu. Dia bilang, saya mungkin akan belajar bahasa Indonesia. Lalu saya tanya, oh, kenapa bahasa Indonesia? Gitu. Ini jawabannya sangat long term orientation. Dia bilang begini, kamu bilang keluarga istrimu bicaranya bahasa Batak, kadang-kadang aja bahasa Indonesia. Tujuan utamamu mau memahami keluarga istrimu, tapi kok malah belajar bahasa Indonesia. Lalu dia bilang begini, oh ya, tentu. Ini lebih ke orientasi jangka panjang. Kalau saya memahami bahasa Batak, maka hanya sekelompok orang Batak aja yang paham. Rugi banget saya belajar, katanya. Kalau saya belajar bahasa Indonesia, maka ada 200-an juta orang yang bisa memahami saya. Plus orang Malaysia yang juga menggunakan bahasa Melayu. Plus orang Brunei yang juga menggunakan bahasa Melayu. Ya lebih orientasinya ya lebih berguna dong belajar bahasa Indonesia daripada belajar bahasa Batak, katanya begitu. Nah, dari gambar ini teman-teman bisa nggak nangkap bahwa strategi itu harus long term. Itulah yang disampaikan, yang disebut sebagai competitiveness. Bukan hanya berlaku pada hari ini karena masa COVID gitu. Boleh sih. Bukan berarti Bapak Ibu tidak boleh melakukan strategi penyesuaian COVID, boleh, tapi itu hanya apply ke satu certain circumstance, itu kurang bisa dikatakan sebagai competitiveness. Ya, competitiveness itu harus long term, artinya dia bisa apply di berbagai kondisi. Ya. Yang kedua, competitiveness itu harus controllability, artinya kita bisa kontrol. Tidak bisa, kalau tidak bisa kita kontrol, itu bukanlah keunggulan kita. Competitiveness itu kan keunggulan ya. Kalau saya sebut tidak bisa saya kontrol, misalnya nih, tiba-tiba saya bisa cas-cus berbahasa Perancis. Ternyata hanya Budame orang di UC yang bisa bahasa Perancis. Misalnya begitu ya. Tapi ternyata itu hanya tiba-tiba kesurupan gitu. Ketika disuruh lagi berbahasa Perancis di momen yang lain, bertemu orang Perancis di momen yang lain, tidak bisa, itu bukan keunggulan. Ya, paham ya teman-teman ya? Jadi keunggulan itu harus bisa dikontrol. Artinya, contoh di masa-masa COVID ini kan banyak pedagang dadakan gitu ya. Dia menjual masker di awal-awal atau hand sanitizer, laku banget gitu. Wah, saya dapat cuan. Strategi saya adalah saya akan membuat produk-produk yang sedang tren. Itu bisa menjadi sebuah strategi karena apa? Tren itu selalu datang dan muncul. Tapi kalau dia bilang strategi saya adalah menjual menjual hand sanitizer, itu bukanlah sebuah controllability karena ketika pasar sekarang Anda lihat kan pasar sudah terbentuk, dulu mencari hand sanitizer sulit, sekarang bahkan saya di warung-warung aja sudah ada yang jualan. Nah, artinya harus sesuatu yang bisa kita kontrol. Jadi kompetitif itu harus milik kita. Bukan milik luar kita. Ya. Itu jadi keunggulan itu harus menjadi milik kita. Kenapa salah satu contoh kalau keunggulan tidak dimiliki oleh perusahaan kolaps, chef, rumah makan. Sering sekali orang membuka restoran tapi pemiliknya tidak memiliki keunggulan memasak gitu ya. Chefnya disewa atau dibayar. Nah, ketika chef ini, padahal keunggulan yang dijual resto ini adalah rasa gitu misalnya. Nah, kalau begitu carilah yang franchise supaya rasanya terjamin. Tapi kalau Anda misalnya buat mie goreng rasa ini, tapi chefnya orang lain, itu agak kritis bagi Anda. Begitu dia keluar, kalau cara masaknya belum distandarkan, maka Anda akan kehilangan para customer. Loh, di mana ya orang-orang, di mana ya rasa yang pernah ada itu, misalnya seperti itu. Nah, jadi kita harus memastikan bahwa keunggulan itu harus milik kita. Jadi kalau Anda tahu keunggulan itu milik, misalnya masih dimiliki oleh karyawan, langsung bawa dia menjadi milik perusahaan. Sebentar ya, ini anak saya agak rame. Nah,
Lalu pahamilah bahwa competitiveness itu juga relatif dan dinamis. Kenapa ini? Nah, ini tadi sangat terkait dengan pertanyaan Bu Indri. Kapan saya tahu? Dan juga pertanyaan Bu Sila. Kapan saya tahu? Apakah akan berhasil? Belum tentu. Makanya relativity dan dinamis. Artinya keunggulan hari ini pun harus kita sesuaikan dengan kondisi eksternal. Kalau hari ini saya unggul di bidang, misalnya sekarang, saya ceritakan aja deh Universitas Ciputra, bagaimana kita melakukan, bagaimana entrepreneurship yang kita usung sebagai keunggulan kita itu, kita sesuaikan dengan zaman. Kita sesuaikan dengan perubahan eksternal. Penyesuaiannya di mana? Di awal 2007 ketika Ciputra berdiri, teman-teman, kita sangat confirm dengan creating world class entrepreneur. Jadi itu yang menjadi dasar kita melakukan upaya-upaya di bisnis. Ketika kita melihat animo pasar, ternyata ada ilmu-ilmu yang sangat ketat. Tidak, entrepreneurship itu tidak menjadi sesuatu yang harus terafiliasi ke dia. Maka sekarang kalau dulu di awal-awal seluruh prodi di psikologi, apapun program studinya, dia akan belajar entrepreneurship. Kita dinamis. Setelah kita lihat animo pasar, misalnya psikologi, dia tidak perlu membuka usaha. Dia hanya perlu spirit entrepreneurship dalam melaksanakan profesinya sebagai psikolog. Maka mereka tidak diwajibkan lagi membuka usaha, teman-teman. Nah, itu dinamisme. Artinya, keunggulan kita itu harus dinamis, melihat kondisi eksternal. Itu kira-kira teman-teman yang menjadi pengantar dalam mata kuliah ini, bahwa ada 4 ciri-ciri dikatakan karakteristik ya, bahwa sesuatu itu menjadi bisa peluang competitiveness. Yang pertama, dia harus berorientasi jangka panjang, dia harus bisa kita kontrol, dia bersifat relatif dan dinamis. Nah, ini nanti supaya Anda ketika melihat, ketika kita belajar minggu demi minggu, teman-teman punya roh ini. Jadi, oh ya, ini adalah keunggulan saya. Lalu ditanya, keunggulan saya ini memenuhi karakteristik ini enggak ya? Kalau enggak, ya berarti dia bukan sesuatu yang bisa dijadikan sebagai competitiveness. Nah, itu kira-kira teman-teman pengantar untuk mata kuliah Sustainable Family Business. Minggu depan kita akan mulai pada diskusi-diskusi per dimensi dan faktor. Nah, jadi kalau saya lihat hari ini kita mempelajari resource based view dan competitive sustainable advantage, maka minggu depan kita akan mempelajari 3 dimensi dan faktor yang mempengaruhi CSA. Saya akan membantu Anda untuk mengeksplorasi ini. Nanti kita ke minggu-minggu berikutnya kita akan masuk ke setiap dimensi, gitu ya. Kita akan masuk ke setiap dimensi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Pak Alim, clear? Oke, clear. Nah, kalau begitu saya akan membagi Anda, kan peserta kelas ini ada 17 orang. 17 dibagi 3 berapa orang ya? 6, ada yang 5, Bu. 6. Oh, berarti kita harus 5 kelompok malah ya. 5 kelompok supaya masing-masing 3. Nah, untuk tugas pertama adalah saya ingin teman-teman mencari 1 jurnal, sekaligus kita eksplorasi. Semester depan kan teman-teman sudah masuk RM ya, Research Methodology. Mencari jurnal yang berkaitan dengan sustainability of family business. Oke. Carilah 1 jurnal yang berkaitan dengan sustainable of family business. Nah, teman-teman tahu nggak cara cepat mencari jurnal? Kalau tidak tahu, saya ajari. Tahu nggak teman-teman? Oke, saya ajari ya. Ini juga sangat berguna bagi teman-teman untuk mata kuliah lain dan juga untuk research metodologi dan tesis.
Kenapa saya minta Anda mencari jurnal? Supaya Anda memahami konteks sustainable business keluarga. Selain itu, saya ingin nanti penelitian-penelitian Anda di bidang family business. Jadi bukan bidang-bidang lain. Oke, sekarang teman-teman tolong masuk ke Google Scholar. scholar.google.id. Sudah? www.scholar.google.id ya. Nah, kalau sudah, masukkan kata kunci yang ada. Nah, jadi gini teman-teman, di dalam mencari jurnal penelitian, teman-teman jangan mencari di Google umum, jangan di google.com. Harus masuk ke Google Scholar, namanya Google Cendikia ceritanya ya. Nah, ketika Anda masuk ke sana, ketiklah di sini apa yang ingin Anda cari. Contoh sustainable of family business ya. Nah, di sini sudah banyak sekali jurnal-jurnal teman-teman. Sustainable Entrepreneurship, Family Firms, and the Dairy Industry, Values, bla bla bla. Banyak sekali kalau Anda lihat bisa sampai 10 halaman. 10 halaman pun masih lanjut ke 14 halaman. 14 masih lanjut ke 18. Wah, so many, 22 nih. Banyak sekali. Nah, cuma nanti Anda kalau di tesis akan diberikan batas waktu 3 tahun terakhir. Maka kita anggap aja sejak 2019 supaya terbaru. Ketik di sini teman-teman, lihat di sini. Nah, kalau sejak 2019 dia sudah lebih tersortir. Oke, sampai di sini Anda boleh sudah tahu nih, ada banyak sekali penelitian-penelitian di bidang sustainable family business. Ya, banyak sekali nih. Oke, sampai di sini bisa mengikuti nggak teman-teman? Oke. Contoh saya mau ngambil yang paling atas. Kok kayaknya paling atas ini paling keren ya? Kok dia di atas gitu. Saya klik kanan ya. Saya open link nih. Saya lihat di sini. Nah, kalau dia dari Emerald, teman-teman, kita punya aksesnya. Universitas Ciputra berbayar, punya aksesnya. Silahkan Anda lihat di library, IG-nya library. Coba ya, Instagram. Di Instagramnya UC Library ada cara mengakses. Nah, di sini ada cara mengakses beberapa hal. Di sini kalau Anda ikuti UC Library, di sini nih. Cara mengakses jurnal Emerald ada di sini. Langkah-langkahnya silahkan teman-teman lihat nanti di situ. Paham ya? Tolong dijawab supaya saya tahu sudah paham apa enggak teman-teman. Paham ya? Paham, Ya, atau kasih jempol ya supaya saya enggak merasa bicara sendiri. Nah, lihat di sini. Bagaimana kalau dia bukan dari Emerald? Ya, anggaplah jangan dari Emerald. Karena kalau tidak dari Emerald, UC tidak langganan. Saya cari yang bukan Emerald ya. Nah, ini Springer. Springer ini tidak ada di UC. Nah, ini contoh. Wah, belinya harganya 234 euro. Kira-kira teman-teman mau beli nggak? Enggak. Jujur aja ya, enggak ya. Oke. Teman-teman nggak mau beli, tapi teman-teman tertarik mau baca. Misal, oh ini buku teman-teman. Jangan buku, kita back dulu ya, sorry. Ini buku. Kita cari jurnal, karena tadi kan tugasnya jurnal. Tapi nanti langkah yang saya ajarkan ini bisa untuk buku juga ya. Oh ini nih, misal nih. Mana? Sudah tahu ya yang pakai Sci-Hub ya? Diterobos. Iya, pakai Sci-Hub aja ya teman-teman ya. Pakai Sci-Hub aja. Saya juga nggak apa-apa. Itu memang sebenarnya tidak boleh. Tetapi kan kita untuk tujuan pembelajaran itu oke lah. Ya, coba ini di Springer juga nih. Oh, ini buku yang sama ya. Oh, karena saya bikin 2019 ya, terlalu baru jadi sangat terbatas. Nah, ini juga di misal ini pakai Sci-Hub, teman-teman udah tahu ya? Ya, Bu. Iya.
Iya, ini. Oke, kalau sudah tahu berarti tidak perlu saya ajari untuk mendapatkannya ya teman-teman ya. Ada yang belum tahu? Saya belum tahu, Bu. Belum tahu saya, Bu, diajarin. Oh, oke, saya ajarin deh kalau begitu. Nah, ini kan misalnya nih, ini katanya kalau kita beli, kita masuk, kita harus online. Lah kok pusing? Nah, gini. Klik doi-nya. Doi ini adalah rumah dari setiap artikel. Klik doi-nya, klik kanan, copy link ya. Saya membantu Anda, mengajari Anda masuk ke namanya libgen.rs nih, libgen.rs. libgen.rs. Diketik ya. Lalu masukkan di sini doi-nya tadi. Doi-nya tadi jangan lupa harus dicentang scientific article. Karena ini bukan komik, bukan magazine, bukan fiction, tapi scientific article. Maka teman-teman tolong diketik di scientific article, lalu saya search. Nah, dia sudah dapat teman-teman. Bukalah, jadi gini, jadi karena ini adalah web yang dihack oleh orang Rusia nih. Orang Rusia loh yang ngehack ini. Nah, oleh karena itu kadang-kadang saya buka di Sci-Hub nggak bisa, kadang di Libgen. Jadi terserah aja lihat salah satu. Misal sekarang saya buka di Sci-Hub. Nih. Nah, dia sudah dapat loh teman-teman. Nah, udah langsung saya save aja. Nah, itu. Jadi yang tadinya dia berbayar, sekarang kita bisa langsung baca full jurnal. Gitu udah. Sudah tahu teman-teman? Sudah ya, itu cara menemukan jurnal. Nah, apa yang saya mintakan untuk dibawakan minggu depan adalah satu, saya berharap teman-teman secara individu ya, secara individu mencari satu jurnal yang berhubungan dengan sustainable of family business, lalu dibaca, lalu rangkumkan bacaan tersebut. Jurnalnya dimasukkan di sini teman-teman. Kalau Anda lihat di minggu pertama, masukkan di jurnal ini, masuk di minggu 2 karena kita akan diskusi di minggu 2 tentang jurnal tersebut, masukkan di sini. Ya. Nah, apa yang Anda lakukan? Masukkan jurnalnya secara full masukkan. Lalu tambahkan satu halaman apa yang Anda pelajari dari jurnal tersebut terkait dengan sustainable. Jadi contoh, satu halaman saja maksimal, dari jurnal ini saya pelajari bahwa untuk sustain perusahaan perlu bla 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 bla. Apa yang Anda pelajari dari jurnal tersebut, masukkan di sini, inilah yang menjadi diskusi kita minggu depan. Begitu kira-kira teman-teman. Nah, di sini dimasukkan paling lambat hari Jumat ya, jangan Sabtu. Karena saya butuh waktu ngecek. Jadi teman-teman masukkan pada Jumat jam 12. Oke, saya tambahkan di sini komennya ya, supaya teman-teman nggak repot. Di minggu kedua, nah, di sini ini saya edit supaya teman-teman masukkan di sini, masukkan jurnal Anda di sini serta satu halaman learning lesson learn ya, apa yang Anda pelajari. Paling lambat Jumat 25 Sep 2020 jam. Jadi teman-teman masukkan jurnal Anda di sini, paling lambat Jumat 25 September 2020 jam 12. Satu aja per orang, untuk Anda dapat
inspirasi bagaimana sustainable family business di perusahaan-perusahaan lain atau berdasarkan penelitian-penelitian orang lain. Hal ini nanti bisa memberi inspirasi bagi Anda ketika Anda mengambil tesis teman-teman. Jadi semester depan kan Anda mau mengambil RM. RM itu biasanya sudah ada topik tesis yang mau diajukan. Siapa tahu terinspirasi, tapi sekaligus juga saya nanti akan memberikan summary dari apa yang teman-teman submit. Sampai di sini bisa diterima teman-teman? Bisa Bu, jelas. Oke, kalau itu ya masih ada pertanyaan? Berarti itu tugasnya individu ya Bu? Masih individu. Nanti untuk minggu depannya lagi kan ada tugas berkelompok untuk menggali potensi-potensi perusahaan. Oke, masih ada pertanyaan teman-teman? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan kita sampai di sini. Jangan lupa untuk mencari satu jurnal aja. Carinya kalau bisa yang qualified ya, yang reputasi tadi. Jadi carinya di Google Scholar aja. Nanti kalau Anda cari di google.com, artikel-artikel lepas juga keluar. Jadi sebaiknya cari dari Google Scholar. Satu artikel terkait sustainable of family business. Dan saya minta teman-teman memberikan pendapat tentang artikel tersebut. Pendapatnya bebas, tapi arahnya ke sustainability. Itu kira-kira ya. Oke? Kalau tidak ada lagi, Pak Rida Nofrizal, ada pertanyaan? Oke. Kalau, ya. Oh, nanya Bu, berarti ini individu ya Bu ya? Masih individu ya Pak Akbar ya. Nah, supaya saya mau memberi inspirasi juga topik-topik penelitian family business. Karena semester depan Anda sudah masuk tesis soalnya ya. Jadi saya kasih individu dulu. Oke. Ada pertanyaan lain teman-teman? Oke, kalau tidak ada, terima kasih sudah hadir pada minggu ini teman-teman. Sampai bertemu minggu depan, kita akan mendiskusikan materi-materi yang terkait sustainable dan tiga dimensi serta 3 faktornya di minggu depan. Thank you very much. Bye-bye.